Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam bersama Anda kutipan dari Markus 15 ayat 20 sampai 32. Betul. Dan ada beberapa analisis teologis juga ya yang menyertainya. Iya, fokus kita ke peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Kita coba pahami lapisan maknanya dan apa relevansinya buat kita hari ini gitu. Siap. Oke, mari kita mulai. Catatan yang Anda bagikan ini langsung membawa kita ke momen krusial ya. Jadi setelah diolok-olok, Yesus dibawa ke Golgota. Golgota yang artinya tempat tengkorak. Nah, itu dia. Ada detail menarik juga di sini soal Simon dari Kirene. Orang ini kan baru datang dari luar kota. Iya, kebetulan lewat, terus malah direkrut paksa gitu ya, untuk memikul salibnya Yesus. Persis. Dan rangkaian peristiwanya sendiri, wah, penuh detail penting ini. Seperti apa misalnya? Yesus menolak anggur bercampur mur yang ditawarin. Catatan ini bilang kemungkinan itu semacam pereda nyeri ya. Bisa jadi. Menarik dia menolaknya. Iya kan? Terus penyalipan terjadi sekitar jam 9 pagi. Ada plakat juga di atas salibnya. Tulisan Raja Orang Yahudi. Itu alasan penghukumannya secara resmi Romawi ya? Benar. Dan dia disalibkan di antara dua penjahat. Nah, ini disebut menggenapi nubuat Alkitab. Yang bunyinya, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yesaya 53 ayat 12 kalau tidak salah. Tepat. Nah ini menarik ya. Penolakan anggur mur itu tadi, itu nunjukin sebuah, kesadaran penuh dari Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Ini bukan sekedar eksekusi biasa. Maksudnya? Analisis yang kita punya ini menyoroti bagaimana penyaliban di antara penjahat ini jadi bagian integral dari rencana penebusan. Ini menyentuh inti konsep substitutionary atonement. Penggantian tempat gitu ya? Iya, dia secara sukarela ambil posisi kita, menanggung hukuman dosa. Ini visualisasi dramatis dari apa yang ditulis di Yesaya tadi. Oke. Paham. Tapi kan penderitaannya bukan cuma fisik ya, justru tekanan psikologis, spiritualnya itu terasa banget. Betul sekali. Orang-orang yang lewat, bahkan para pemimpin agama, imam kepala, ahli Taurat. Semuanya ikut mengolok-ngolok, mereka bilang, orang lain ia selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa. Itu kan ironis sekali. Sangat ironis. Dan lebih lagi, kedua penjahat di sampingnya pun ikut mencela dia juga. Wah, lengkap ya tekanannya. Ejekan massal ini dalam analisis yang Anda sertakan, ditafsirkan sebagai, manifestasi kebutaan rohani. Kebutaan rohani, maksudnya? Ya, semacam ketidakmampuan kolektif untuk mengenali siapa Yesus sebenarnya. Padahal kebenaran ilahi ada di depan mereka. Tapi, nah ini paradoksnya, justru peristiwa inilah yang jadi fondasi panggilan bagi pengikutnya. Oh, seperti yang dirujuk di Markus 8 ayat 34 itu ya? Tepat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Konsep memikul salib ini kan sering kita dengar. Tapi kadang terasa abstrak. Bagaimana materi yang Anda kumpulkan ini menguraikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari? Catatan Anda ini menghubungkannya secara sangat praktis, yaitu ke kehidupan yang dipimpin oleh roh. Merujuk ke Galatia pasal 5. Oh, yang tentang pertentangan daging dan roh itu? Betul. Di sana kan digambarkan ada perang internal terus-menerus antara keinginan daging, disebutkan contohnya percabulan, iri hati, amarah, egoisme, macam-macam lah, dengan tuntunan roh. Yang menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi menjadi milik Kristus dalam pemahaman ini berarti secara sadar kita menyalipkan daging itu. Kuncinya ya memilih hidup dipimpin roh. Oke. Dan bagaimana caranya supaya bisa hidup dipimpin roh menurut teks ini? Salah satu cara paling konkret menurut teks ini adalah lewat interaksi aktif dengan firman Tuhan, mencintai, merenungkan, melakukannya. Karena firman itulah, seperti disebut di 2 Timotius 3 ayat 16, yang berfungsi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Instrumen utama Roh Kudus gitu. Jadi kalau kita coba rangkum intisarinya ya, peristiwa ini tentang Yesus Kristus, itu apanya, yang disalibkan oleh otoritas Romawi dan atas desakan pemimpin Yahudi, itu siapanya? Terjadi pada Jumat pagi jelang Paskah, itu kapannya? Ya. Di Golgota, itu di mananya? Dan tujuannya untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Mengapa? Melalui jalan penderitaan tapi dengan ketaatan penuh. Itu bagaimananya? Begitu ya?
Tepat sekali ya rangkumannya. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, salib ini jadi pengingat yang kuat, seperti ditekankan di materi ini, bahwa jalan iman itu seringkali tidak sejalan dengan pencarian kenyamanan duniawi. Malah seringkali melibatkan penderitaan ya. Iya, berita tentang salib ini bisa jadi batu sandungan atau dianggap kebodohan oleh dunia. Tapi justru disitulah letak kekuatan Allah bagi mereka yang percaya. Ini sebuah pembalikan nilai yang radikal. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Intinya, penyaliban adalah jantung dari narasi penebusan dalam iman Kristen seperti yang diulas dalam materi ini. Dan panggilan yang menyertai Injil itu bukan sesuatu yang ringan. Menyangkal diri, memikul salib, yang kalau diterjemahkan jadi komitmen harian untuk hidup dipandu roh dan taat pada firman Tuhan. Betul. Nah, ini tentu saja mengundang refleksi pribadi ya, mengingat kontras tajam antara ejekan di Golgota tadi dengan panggilan untuk memikul salib dalam kesetiaan, bagaimana Anda secara pribadi memandang tantangan atau bahkan penderitaan yang mungkin datang sebagai konsekuensi iman. Pertanyaan bagus. Apakah itu terasa sekedar sebagai beban? Atau justru ada dimensi kehormatan dan partisipasi dalam meneladani Kristus, seperti yang disiratkan di sini? Dan seberapa jauh firman Tuhan itu benar-benar jadi kompas yang hidup, yang aktif membentuk cara pandang dan keputusan Anda dari hari ke hari? Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut ya.